Dan siapa yang membunuh total, membunuh dah. Nah, ketika terlalu berat, saraf-sarafnya bisa pecah. Adik-adik saya, sahabat-sahabat saya di remaja Al-Wiqah. Ketika Nabiullah Ismail alaihissalam merasa itu ladang sorga dan disini dapatkan kebahagiaan di akhirat. Syukur-syukur yang memberikan dampak pengaruh bukan hanya untuk ibadah sholat, tapi awal teriring salam, mudah-mudahan tetap tercurahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan semua bentuk larangan darinya, mempertinggi frekuensi iman, meningkatkan kualitas amal, dan kita hiasi hidup kita ini dengan akhlakul karimah, di mana dengan itu semua kita akan menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihissalam pernah tinggal di surga sebelum dia diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dia akan diturunkan ke dunia, ada 3 permintaan Adam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di dunia bukan sekedar hidup, dia juga akan melawan bisikan-bisikan syaitan, akan melawan godaan-godaan syaitan yang selalu menggoda manusia, menggoda Adam hingga anak cucunya sampai hari kiamat, di mana syaitan adalah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya sampai hidup sampai akhir zaman nanti, yang tujuannya untuk menggoda anak cucu Adam. Apa permintaan Nabiullah Adam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuladu laka waladun illa wukila bihi malakun. Tidaklah terlahir dari engkau seseorang kecuali diwakilkan baginya satu malaikat. Jadi ketika seorang
lahir ke dunia, maka orang itu diwakili satu malaikat yang akan menuntun seorang hamba kepada arah kebajikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika nanti dalam hidup kita melihat ada orang yang selalu berbuat kebaikan-kebaikan, berarti tuntunan-tuntunan malaikat kepada dirinya menguasai itu semua. Namun ada kalanya seorang itu penuh dengan kemaksiatan, berarti di situ ada penguasaan iblis dan tentara-tentaranya agar orang ini tidak beribadah dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika seorang hamba selalu berada dalam kebaikan-kebaikan, karena berarti malaikat yang ada mewakili dirinya selalu menuntun dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajazi bisayyi'ati as-sayyi'ah wa bil hasanati asyra ila ma yurid. Permintaan Adam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu ganjaran ketika seseorang itu melakukan kejahatan dengan satu dosa. Namun ketika orang itu melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kali lipat dari apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan tersebut, ila ma urid, sampai Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Kenapa ini dilakukan? Karena nanti manusia akan berhadapan dengan godaan-godaan syaitan, yang syaitan juga minta kepada Allah, dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita juga harus berusaha semaksimal mungkin dalam hidup kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kebajikan-kebajikan, agar ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, permintaan Nabi Adam juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babut taubati maftuhun madama fil jasadi roh. Pintu taubat itu akan terbuka kepada siapapun selama di dalam jasadnya masih ada roh. Maka kalau roh sudah di tenggorokan, maka pintu taubat akan tertutup. Siapapun orang yang melakukan dosa, sebanyak apapun orang yang melakukan kesalahan, bahkan seperti buih di lautan, ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah taubat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja kita melakukan kemaksiatan, maka dengan segeralah kita untuk melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika kita selesai melaksanakan salat, maka kita mohon ampun dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih kesenggangan waktu, di waktu malam, di waktu sahur, ketika orang-orang tertidur, ketika orang-orang terlelap, maka pada saat itu bangunlah kita, lalu kita salat dan bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan berkeliling di langit dunia
untuk mencari siapa orang yang bertobat, maka pertobatannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang meminta, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Disitulah saatnya yang tepat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga permintaan ini yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah motivasi buat kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Oleh karenanya ketika kita membawa kebaikan-kebaikan, maka kita isi kebaikan itu dengan baik, dan nanti di akhirnya maka yang kita bawa adalah kebaikan. Namun ketika kita terlena dengan kemaksiatan, kita terlena dengan kejahatan-kejahatan, kita tidak perhatian dengan perintah-perintah Allah, maka kita takut ketika kita berhadapan dengan maut, maka yang ada di dalam diri kita adalah kemaksiatan. Imam Ali karamallahu wajhah pernah ditanya tentang satu hari yang mulia, hari yang paling baik. Kata beliau, hari yang terbaik ma takhruju bihi minad dunya ila Allah mu'minan billah. Hari yang terbaik itu, kata beliau, adalah hari di mana ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah dengan membawa amal-amal soleh yang tentunya di situ sudah diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ sudah ada malaikat yang selalu membimbing kita kepada kebaikan. Bahkan ketika orang akan wafat husnul khatimah, maka Allah pun akan mengirimkan malaikat untuk membimbing dia ke arah husnul khatimah. Maka penilaian terakhir dari seorang hamba adalah amal yang terakhir yang kita lihat, amal yang terakhir yang kita lakukan. Makanya kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ketika kita sedang sujud, itulah yang terakhir yang kita lakukan, yang mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hayat kita terbaik kita. Ketika kita sedang bertasbih, itulah kehidupan terbaik kita. Karena ketika Allah panggil kita, kita dalam keadaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hiasi hidup kita ini dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah, perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal soleh, agar nanti di hayat kita ketika Allah mengutus malaikat untuk menjemput kita, maka kita berada dalam kebaikan dan dicatat sebagai ahlul khair, golongan orang-orang yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah,
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa hudhuril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qada bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sayyidi ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.